Hari ini kita akan membahas integral kelas 11 SMA. Yuk kita mulai. Yang pertama adalah bentuk integral AX pangkat N dx. Secara definisi, integral AX pangkat N dx itu jadinya seperti ini, di mana A itu kan koefisien. Kalau di turunan pangkatnya turun, integral pangkatnya naik. Yang awalnya naik jadinya N plus 1. Dan ketika N plus 1 di sini, bawahnya juga harus ada N plus 1. Kemudian ditambah C, di mana C ini adalah suatu konstanta. Dan C ini hanya ada di integral tak tentu. Apa itu integral tak tentu? Integral tak tentu adalah integral yang tidak punya batas. Jadi seperti ini. Integral AX pangkat N dx sama dengan A, X-nya pangkatnya bertambah 1, kemudian penyebutnya sesuai dengan yang ada di pangkat. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Contoh, kita akan mencari integral 6x kuadrat dx. Berarti dalam hal ini A-nya 6, N-nya 2. Kita masukin ke rumus ini aja. Berarti integral 6x kuadrat dx sama dengan 6 kali x-nya pangkatnya bertambah 1. Yang awalnya 2 jadi 2 tambah 1. Karena pangkatnya 2 tambah 1, maka penyebutnya juga harus 2 tambah 1. Sehingga hasilnya adalah 6. 2 tambah 1 jadi X pangkat 3. 2 tambah 1 jadi 3. Ditambah C. Selanjutnya 6 dan 3-nya kita coret, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2X pangkat 3 tambah C. Jadi, integral dari 6x kuadrat dx adalah 2x pangkat 3 tambah C. Rumus yang digunakan adalah ini. Oke adik-adik, mudah kan? Coba kita lihat contoh lain. Misalnya, kita punya soal integral 3 akar X dx, dimana bentuk ini sama aja kayak ini, namun karena dia akar jadi pangkatnya berupa pecahan. Ketika kita mencari integralnya, terlebih dahulu bentuk akarnya kita ubah dulu jadi bentuk pangkat. Ingat, akar X itu artinya adalah X pangkat setengah, karena akar itu kan di sininya 2. Kalau misalkan di sini 3, jadi 1/3. Kalau di sini 4, jadi 1/4. Gitu. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah ubah dulu si akarnya menjadi pangkat. Jadi kita peroleh seperti ini. Nah, setelah didapat bentuk ini, tinggal kita gunakan rumus ini aja. Dalam hal ini A-nya adalah 3. Kemudian A-nya 3, N-nya adalah setengah. Kita masukin ke rumus ini jadinya 3x pangkat 1/2 ditambah 1. Karena N tambah 1, N-nya tadi 1/2. Nah, karena di atasnya setengah tambah 1, maka bawahnya juga harus setengah tambah 1. Nah, ini tinggal kita hitung aja. Setengah tambah 1. 1 itu kan 2/2. 1/2 tambah 2/2 itu sama dengan 3/2. Karena ini 3/2, maka ini 3/2. Nah, kan bentuknya belum sederhana, kita sederhanakan lagi. Ingat, karena kan dalam matematika bagi bisa berubah jadi kali, tetapi posisinya diubah. Jadi 3 kali yang awalnya 3/2 jadi dibalik 2/3. Sementara X pangkat 3/2-nya kita ubah lagi ke dalam bentuk akar. Sebenarnya dari sini bisa ya. Kan kalau 1 itu artinya X. Kalau setengah itu artinya akar X. Jadi dari sini bisa ke sini, dari sini juga bisa ke sini.
Yang perlu adik-adik ingat adalah kalau pangkat 3/2 itu artinya adalah X akar X. Nah, ditambah C. Jangan lupa C-nya, karena C ini adalah syarat untuk integral tak tentu. Nah, sekarang tinggal kita hitung aja. 3 kali 2/3, 3-nya dicoret. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 2X akar X tambah C. Jadi, integral 3 akar X dx itu adalah 2X akar X ditambah C. Jadi seperti itu adik-adik. Untuk contoh 1 dan contoh 2 ini, yang kita integralin fungsinya baru berupa satu suku aja, jadi atau satu potong gitu. Coba kita lihat contoh berikutnya, yang mana fungsinya terdiri dari beberapa suku. Nah, contohnya seperti ini. Jadi tidak hanya satu suku lagi, tapi ini udah beberapa suku. Nah, ini kan integral 2x kuadrat min 5x tambah 3. Ada 3 suku nih. 1, 2, 3. Selanjutnya akan kita hitung nilai integralnya. Gak usah bingung. Dalam integral itu, tambah dan kurang tinggal diintegralin masing-masing. Karena untuk tambah dan kurang itu berlaku. Kecuali kali dan bagi itu tidak berlaku. Sama halnya kayak turunan. Berarti ini masing-masing sukunya akan kita integralin. Berarti pertama, untuk 2x kuadrat berarti sama dengan, nah ini kita jawab, untuk 2x kuadrat kita tulis dulu 2-nya. Kemudian yang awalnya x kuadrat naik 1 jadi x pangkat 3. Kan rumusnya n tambah 1. 2 tambah 1 jadi 3. Kalau di sini 3, di sini juga harus 3. Nah, sekarang yang 5x sama aja. 5 yang awalnya x-nya pangkat 1, jadinya pangkat 2. Karena di sini 2, di sini 2. Nah, ini 3. Yang awalnya x-nya nggak ada. Ingat, ketika x nggak ada, itu artinya x-nya pangkat 0. Nah, karena dia diintegralin, jadi 0 ditambah 1 jadi 1. Karena di sini 1, di sini juga harus 1. Nah, sehingga kita dapat hasilnya seperti ini. Ini tinggal kita sederhanain lagi. Bentuknya kita sederhanakan. 2/3 x pangkat 3 dikurang 5/2 x kuadrat. 3 bagi 1 3, x pangkat 1 itu adalah x ditambah c. Jadi hasil integral dari 2x kuadrat kurang 5x tambah 3 adalah ini. Jadi masing-masing sukunya kita integralkan menggunakan rumus ini. Gimana adik-adik? Paham kan? Kita coba contoh lagi. Nah, misalnya kita punya fungsinya berbentuknya seperti ini, berbentuk akar. Gak usah bingung, apapun bentuknya, ketika dia merupakan suatu polinom, itu bisa kita integralin. Berarti langkah pertamanya adalah bentuk akarnya harus kita ubah dulu jadi bentuk pangkat. X akar X, ini kan pangkat setengah. Ini pangkat 1. Dalam eksponen, pangkat dikaliin pangkatnya ditambah. Jadi 1 tambah setengah itu adalah 3/2. Nah, ini berdiri sendiri jadi akar X, arti X pangkat setengah. Nah, ini akar X-nya di bawah, pangkat setengah. Ketika kita pindahin ke atas, jadinya pangkatnya min. Jadi ini pangkat 3/2, ini pangkat setengah, ini pangkat setengah di bawah, dipindahin ke atas jadi pangkat min setengah. Ketika bentuknya seperti ini kan udah mirip ini ya. Nah, akan kita integralin suku demi suku. Jadi ini kita integralin, kita integralin, kita integralin. Kita integralin satu-satu. Untuk yang pertama 2 tetap. Kan pangkatnya naik 1. 3/2 tambah 1 jadinya 5/2. Karena di sini 5/2, otomatis di sini juga harus 5/2. Kurang 4 sama.
setengah ditambah 1, setengah tambah 1 adalah 3/2. Karena di sini 3/2, maka di sini juga harus 3/2. Tambah 3, min setengah tambah 1 itu sama aja dengan setengah. Karena di sini setengah, jadi di sini setengah. Ini itu diperoleh menggunakan konsep ini. Jangan lupa ditambah C-nya. Selanjutnya, bentuk ini akan kita sederhanain lagi. Ingat, dalam matematika, bagi itu bisa berubah jadi kali, tapi posisinya dibalik. 2 bagi 5/2 jadinya 2 kali 2/5. 4 bagi 3/2 jadinya 4 kali 2/3. Kemudian 3 dibagi setengah jadinya 3 kali 2/1. Nah, ini tinggal kita kalikan aja atau sederhanain lagi. 2 kali 2 bagi 5 jadinya 4/5. X pangkat 5/2 tadi, kalau kita ubah 5/2 itu kan 2 setengah. 2 sama setengah, ini 2, ini setengah. Jadi ini artinya 5/2 pangkatnya. Nah, selanjutnya 4 kali 2/3, 4 kali 2 8, 8/3. 3/2 itu kan 1 setengah. Ini 1, ini setengah. Jadi X akar X. 3 kali 2 bagi 1, hasilnya adalah 6. Setengah itu artinya adalah akar X. Jangan lupa ditambah C. Jadi inilah hasilnya. Integral dari bentuk ini adalah ini. Tetap yang kita gunakan adalah konsep ini. Oke adik-adik, jadi seperti itu ya. Kita sudah bahas 4 contoh untuk mencari integral yang bentuknya fungsinya adalah AX pangkat N. Selanjutnya kita akan masuk ke materi baru, yaitu kita akan mencari nilai C jika diketahui X-nya untuk suatu angka ya. Di mana F besar X itu adalah integral dari F kecil X dx. Jadi si fungsi F besar X ini adalah integral dari F kecil X. Nanti kita bisa mencari nilai C-nya jika diketahui Fx-nya apa dan diketahui suatu F-nya gitu. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Diketahui Fx sama dengan integral 3x kuadrat kurang 6x tambah 4. Jadi ini sebagai F kecil X sesuai dengan yang ini ya. Kemudian diketahui juga F besar 2 itu sama dengan 6. Jadi ini harus diketahui dan ini harus diketahui agar bisa mencari nilai C. Nah, pertama kita cari Fx-nya dulu. Berarti Fx itu kan integral dari ini, jadi kita integralin masing-masing. 3 X kuadrat yang awalnya pangkat 2 pangkat 3. Pakai konsep yang tadi ya. Kalau di sini 3, di sini juga harus 3. Kurang 6. X pangkat 1 berubah jadi X pangkat 2. Karena di sini 2, maka di sini juga harus 2. Tambah 4. X-nya pangkat 0. Pangkat 0 jadi pangkat 1. Karena di sini 1, di sini 1. Jangan lupa harus ditambah C, karena ini integralnya integral tak tentu. Kemudian kita sederhanain lagi. Ini kan 3 bagi 3 habis, sehingga X pangkat 3. 6 bagi 2 jadi 3. X kuadrat. Tambah 4 bagi 1, 4. X ditambah C. Nah, kita kan akan mencari nilai C-nya. Berarti kita gunakan lagi ini. Karena tadi yang digunakan baru ini. Nah, sekarang Fx-nya kan seperti ini, F besar X-nya. Berarti F2 kan sama dengan 6. Artinya 2 ini digunakan untuk mengganti X. Ketika X sebelah kiri diganti dengan 2,
maka X sebelah kanan juga harus diganti dengan 2. Jadinya kita peroleh X pangkat 3 jadi 2/3. Dikurang 3X kuadrat jadi dikurang 3 kali 2 pangkat 2. Ditambah 4 kali 2 tambah C. Nilainya adalah 6. Jadi si 2 ini digunakan untuk mengganti X sebelah kanan. Ketika X sebelah kiri diganti dengan 2, X sebelah kanan juga harus diganti dengan 2. Tinggal kita hitung. 2 pangkat 3, 8. 2 kuadrat, 4. Kali 3 jadi 12. 4 kali 2, 8. Ditambah C, hasilnya harus 6. Dari sini kita peroleh 8 kurang 12, min 4. Min 4 tambah 8, 4. 4 tambah berapa yang hasilnya 6? Jawabannya adalah 2. Sehingga dari persamaan ini kita peroleh C-nya sama dengan 2. Jadi nilai C dari fungsi ini dan ini adalah 2. Gimana adik-adik? Paham kan? Kita lihat satu contoh lagi. Diketahui fx sama dengan integral 6x ditambah 3 akar x dikurang 5 dx. Dan f besar satunya adalah min 4. Berapakah nilai C? Sama kayak tadi, berarti terlebih dahulu kita akan cari fx dulu. Berarti kita integralin ini. 6 x pangkat 1 naik jadi x pangkat 2. Karena di sini 2, di sini jadi 2. 3, jadi 3. Akar X ini kan sebenarnya X pangkat setengah ya, berdasarkan konsep tadi. Setengah naik 1, jadinya 3/2. Setengah tambah 1, 3/2. Kalau di sini 3/2, di sini juga harus 3/2. Kurang 5, X pangkat 0. X pangkat 0 diintegralin jadi X pangkat 1. Karena di sini 1, di sini jadinya 1. Kita sederhanain lagi. 6 bagi 2, 3x kuadrat. 3 dibagi 3/2, bagi berubah jadi kali. 3 kali 2/3 hasilnya adalah 2. Kemudian x pangkat 3/2 itu tidak lain adalah x akar x, karena 3/2 itu adalah 1 tambah 1/2. Ini satunya, ini 1/2-nya. Kemudian 5 bagi 1, 5, x pangkat 1 itu x ditambah c. Jadi kita peroleh fungsi f besar x-nya seperti ini. Selanjutnya akan kita gunakan ini. F1 sama dengan min 4. Artinya apa? X ini diganti dengan 1. Akibatnya adalah X di sebelah kanan juga diganti dengan 1 semuanya. Sehingga 3 kali 1 kuadrat tambah 2 kali 1 akar 1 kurang 5 kali 1 ditambah C, hasilnya harus 4, min 4 ya. Ini min 4. Kemungkinan salah ketik, jadi nanti tinggal kita ganti. 3 kali 1 kuadrat 3, 2 kali 1 2, akar 1 1, 2 kali 1 2, 5 kali 1 5, tambah C sama dengan min 4. Jadi ini min 4 ya, sama kayak ini, sama kayak ini. Nah selanjutnya 3 tambah 2 5, 5 kurang 5 itu 0. 0 ditambah C, berarti C. Berarti kita peroleh C-nya sama dengan min 4.